Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita mempelajari bab baru. Kemarin kita mempelajari fluida statis. Pada saat ini kita belajar fluida dinamis. Ini kita bagi menjadi dua, persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Yang pertama persamaan kontinuitas, kita akan mempelajari pengertian debit dan persamaan kontinuitas itu. Ya, pada saat ini pandemi masih berjalan. PTM itu akan segera dijalankan apabila vaksinnya itu sudah mencapai 60%. Maka tolong bagi adik semuanya, anak-anakku semuanya yang belum vaksin, segera vaksin. Ya, vaksin banyak, bisa melalui puskesmas, bisa melalui lembaga-lembaga tertentu, dan itu tidak bayar. Ya, yang belum vaksin segera vaksin. Oke. Kita akan bicara pada saat ini adalah fluida dinamis. Fluida itu adalah zat alir yang kemarin kita bicarakan. Zat alir itu terdiri dari zat padat dan zat cair, ya. Fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Fluida dinamis. Dinamis ini bergerak. Ada ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Kita lanjut ya. Fluida dinamis itu bergerak. Fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Fluida terdiri atas fluida ideal dan fluida sejati. Sifat-sifat fluida ideal. Ideal itu dalam pikiran kita, angan-angan kita. Ya, yang pertama kali itu tidak kompresibel, tak termampatkan, ya. Artinya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Jadi saat terjadi perubahan tekanan, dia kondisinya tetap tak termampatkan. Itu yang ideal. Tunak, steady. Artinya kecepatan aliran fluida pada satu titik mempunyai kelajuan konstan. Ini ya, kelajuan konstan, nanti tidak akan mengalami perubahan. Ya. Tidak kenyal, artinya tidak mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Berarti bukan viskos, itu kan banyak gesek, nanti tanpa memiliki gesekan, gitu ya. Air yang garis arus streamline teratur, artinya fluida mengalir dalam garis lurus, lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya, gitu ya. Itu yang dikatakan aliran streaming. Itu bagaimana? Ya, kita perhatikan pada gambar ya. Ulangi, tidak termampatkan, jadi tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Tidak perlu sudah jelas. Tunak steady, artinya kecepatan aliran fluida pada satu titik mempunyai kelajuan konstan. Kalau di titik ini konstan terus, titik sini konstan, di sini konstan terus, itu. Ya, itu maksudnya gitu. Aliran garis streamline ini alirannya menurut garis ini loh. Jadi tidak akan ada bersinggungan. Streamline itu ini, kelihatan garis streamline. Gitu ya. Sekarang sifat fluida sejati. Ya. Sifat fluida sejati konversibel, dapat termampatkan. Artinya mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Nah, oke ya. Tadi kalau ideal tidak mengalami, tidak termampatkan, itu ya. Tapi ideal yang sejatinya termampatkan. Tapi itu nanti ideal itu untuk dengan keidealan, dengan pengabdian rumusnya itu mendekati.
tidak tunak non stabil, artinya kecepatan aliran fluida pada satu titik mempunyai kelajuan berubah-ubah, tergantung dari luas penantangnya, kecepatannya berubah. Kental, artinya mengalami gaya gesekan ketika mengalir, ya ada gesekan. Aliran turbulent atau laminar flow, artinya fluida dapat mengalir secara berputar dengan arah gerak yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda tahu di tempat gerujukan itu dia masuk putar, dia akan berputar-putar di aliran turbulent. Dia itu idealnya. Sekarang persamaan kontinuitas. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui satu penampang dalam waktu tertentu. Debit itu volume setiap satuan waktu. Debit itu disimbolkan dengan Q. Debit aliran. Debit aliran. Ini V-nya itu apa? V-nya volume. Volume itu satuannya meter kubik. Dan waktu satuannya sekon. Jadi bagaimana? Satuan daripada Q adalah volume bagi waktu. Volumenya meter kubik. Jadi meter kubik per sekon. Itu ya. Selanjutnya, kalau kita gambar seperti ini, kalau pada volume yang sama, Q-nya ini sama di tempat ini, ya. Q itu dirumuskan apa? Q itu dirumuskan V per T. V itu volume. Nah, volume itu tergantung daripada luas penampang dari sini, luas penampang kalikan H atau kalikan S, ya, atau X, ya. Volume itu adalah A kali X volume. A itu luas alasnya ini, X-nya ini penambahan ini per T. Anda ketahui bahwa ini ada X per T. X itu perpindahan, T itu waktu. Perpindahan bagi waktu itu apa, anakku yang cantik? X per T, satuannya meter per sekon. Satuan untuk apa, anakku? X per T atau S per T? Halo, dengerin nggak? X per T atau S per T itu satuan untuk apa? Halo, dengerin nggak? Nggak tinggal tidur, matiin lo ya. Kecepatan, Pak. Kecepatan, dan tinggal tidur ya. Kecepatan, nanti X per T itu V. Ingat ya, V-nya beda. Ini V, ya. Ini V besar. V besar gini, V kecil gini. Orang ini sidik ya. Gue bedakan loh. Berarti gitu ya. Ini V besar begini, itu ya. Supaya Anda tahu nanti bedakannya. Ya, berarti ngapa? Dengan proses seperti ini, rumusnya Q itu bisa V per T atau Q A kali V. Ini bahaya ini ya, tulisan ini ya. V besar, ini V kecil. Ya. A-nya luas penampang 1 meter persegi, V-nya kecepatan aliran 1 meter per sekon. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan massa yang sama. Jadi massa yang masuk itu akan sama dengan massa yang keluar. Kalau ini kita anggap seperti ini nggak mengalir, terus dimasuki massa 2 kilo, keluarnya ya 2 kilo gitu loh. Tapi di sini persamaan. Oleh karena itu debit fluida turut titik penampang adalah sama. Debit itu tadi apa? Volume yang mengalir setiap apa, anakku cantik yang ganteng? Debit apa?
Halo. Apa debit? Debit apa anakku? Halo. Halo. Jangan tidur dong. Jadi tinggal. Kamu jangan hanya buka terus tinggal. Tidak akan mudah. Debit itu apa? Debit itu apa? Debit itu apa? Halo. Debit itu apa, Mbak? Mas? Debit itu apa, Mbak? Mas? Tak tinggal ya. Halo. Sudah kau dengar nggak? Dengar, Pak. Ya, debit. Ya. Kenapa nggak dijawab-jawab? Jangan hanya kamu gini tinggal pergi. Debit itu apa? Debit itu apa? Debit itu apa? Besaran yang menyatakan volume. Terus? Laju aliran. Atau gini apa nih? Apa ini? Sipil apa ini? V ini apa? V ini apa? Volume fluida. Volume fluida. Nah, terus T ini apa? Waktu. Waktu. Berarti debit itu apa? Ini kan volume. Ini waktu. Berarti debit apa? Volume. Bukan volume. Volume setiap satuan waktu. Ini kan ini jenis panjang. Debit aliran adalah besarnya yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Tapi kalau menyaki V per T, ya dah dasarnya. V ini adalah volume, T-nya adalah waktu. Berarti debit apa? Volume setiap satuan waktu. Paham nggak sini? Kita lebih enak ngapakan dari sini. Debit itu apa? Volume setiap satuan waktu. Dijabarkan jadi A kali V. A-nya itu luas penampang, V-nya kecepatan. Jangan tinggal tidur ya. Jangan tinggal pergi matiin lo ya. Ini Anda tahu dulu debit. Apa debit? Apa debit? Volume setiap satuan waktu. Satuan waktu. Ya, bagus gitu ya. Volume setiap satuan waktu. Mau seperti ini boleh. Tapi ini kan lebih mudah diingat ya. V per T gitu. Oke. Sekarang debit fluida di seluruh titik penampang adalah sama. Jadi debit yang berada di luas penampang, ini luas penampang 1, ini luas penampang 2, ini luas penampang 3. Debitnya sama. Mudah tak? Berarti Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3 dan seterusnya. Q sama dengan apa? A kali V. A-nya luas penampang, V-nya kecepatan. Contohnya apa anakku? Contohnya apa? Kalau kecepatannya luas penampangnya dikurangi, kecepatannya akan tambah apa? Kamu punya selang air itu loh ya. Selang air, terus ujungnya kamu perkecil, kamu pidet. Kecepatannya bagaimana? Membesar atau mengecil? Membesar. Membesar, itu loh. Ya.
Jadi kalau luasnya mengecil, kecepatan akan Membesar. membesar. Tapi luasnya membesar, kecepatannya Berkurang. berkurang, gitu ya. Terus pahami dulu di sini pengertian dari debit. Jadi debit bisa berubah volume setiap waktu atau A kali V. Ini dinamakan persamaan kontinuitas, gitu loh. Oke. Sekarang bagaimana di dalam perbandingan di sini? Oke ya. Q-nya kan selalu sama ini. Q-nya selalu sama gitu. Persamaan kontinuitas itu adalah menyatakan bahwa Q-nya sama gitu loh. Ya. Kalau ini Q1 sama dengan Q2, ya kan? Berarti ini kan A1 kali V1 ya, sama dengan ini dulu. Ini A2 V2. Oke. Kalau V1 per V2 ini kan V2 nya ke sini. Berarti ini kan A2 per A1. Karena apa? Berbanding terbalik ya, boleh. Luasnya itu bentuknya apa biasanya? Kalau untuk fisika, kalau yang ada penampang itu, kalau tidak diketahui bentuknya, luasnya mesti apa bentuknya? Kalau tidak diketahui luasnya, tidak diketahui bentuk luas, diketahui bentuk luas, mesti apa? Pasti apa malaku? Kamu selang itu bentuknya apa? Penantangnya? Lingkaran. Lingkaran, pasti lingkaran. Kalau nggak diketahui itu pasti lingkaran. Paham kan aku ya? Kalau tidak diketahui bentuk luasan, itu pasti lingkaran. Ini kunci di sini. Oke. A ini kan luas. Luas ini berarti luas lingkaran. Rumusnya apa, Mbak? Mas, luas lingkaran? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Ini kan pi ya. R ini A-nya A2 berarti R2 kuadrat. Ini pi R1 kuadrat. Ingat. Pi ini kan sama ini. Pi ini dicoret. Iya. Oke. Berarti sama apa? R2 per R1 dikuat. Ini anakku. V1 per V2 sama dengan A2 per A1 ini kualik. V dengan A terbalik. Kalau V-nya membesar, A-nya mengecil. Ini kualik. Nah, ini kecil itu ya. Ini sama dan ini. Ini sama nih. Oke. Diameter itu berapa jari-jari anakku yang cantik, yang ganteng? Diameter ada berapa jari-jari? 2. 2. Berarti kan 2R ya. Berarti ini R sama dengan berapa? R sama dengan berapa? D sama dengan 2R. Nah, R sama dengan? Setengah diameter. Setengah diameter. Ini ya. Oke. Maka di bawah ya, R2 ini kita ganti dengan apa? Setengah D2. Ya. Terus R1-nya kita ganti dengan apa? Setengah D1. Ini di paham kan aku? Berarti apa? Setengah dicoret. Ya. Tinggal apa? D2 per D1 dikuadratkan. Gitu ya. Bisa dipahami nih? Hadir mus ini selalu pakai ini. Oke.
Oke, nanya sebentar. Debit aliran dapat membangkitkan suatu daya listrik. Daya itu apa? Daya listrik, daya apapun itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Daya itu adalah usaha setiap satuan waktu. Nah, daya di sini P itu ini beda ya, ini P daya, ini W-nya ini satuannya watt. Ini rumus P, ini W ini W usaha, ini W ini W usaha. Tapi kalau W di sini, ini W satuan, satunya watt. Ya oke. Nah, usaha itu kalau ini kan biasanya untuk membangkitkan tenaga listrik itu hubungannya dengan energi potensial. Oke. Ya, hubungannya dengan energi potensial. Energi potensial apa rumusnya anakku yang cantik, yang ganteng? Ini kan energi potensial. Energi potensial apa rumusnya? Kan ada energi potensial dan energi apa? Kinetik. Kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang kinetik. Apa arti kinetik dulu? Arti kinetik apa? Kinetik itu artinya apa? Kinetik artinya apa? Kinetik sama dinamis. Ada apa? Gerak. Kinetik itu artinya gerak. Berarti ini energi kinetik apa? Anakku, kinetik artinya gerak, EK. Jadi energi kinetik adalah apa? Energi yang bergerak atau berpindah. Ya, energi dimiliki benda yang bergerak. Jadi ini. Nek potensial itu kedudukan atau tempat. Kedudukan atau tempat, ya. Energi kinetik rumus siapa? Yang Anda kenal? Setengah apa? Energi kinetik rumus apa? Setengah apa? M V kuadrat. Setengah M apa? V kuadrat. V kuadrat. V baru ya. V daripada kecepatan. Nek energi potensial rumusnya secara umum M GH. Anakku? MGH bagus. MGH itu kalau energi potensial ya. Oke. Energi potensial rumusnya MGH gitu. Ikuti bagus. Oke, aku suka nek Anda ngerti nek tinggal pergi aku juga emosi ya. Oke, sorry. Ini kan energi potensial ya. Kita ganti apa? M G H per T. Ya, MGH per T. Oke. Rho itu apa? Nah, massa jenis adalah apa anakku? Massa apa? Massa jenis. Massa jenis itu sama dengan coret, cinta coret ya. Oh, cinta coret. Ini loh. Cinta dicoret. Bener gak? Rho itu cinta coret ya. Jadi apa? Soalnya apa nih? Atasnya apa ini? Bentuk apa, Mbak? Mas? M. M per V. Ya, V itu ya. Cinta coret, sorry ya. Rho itu cinta coret, itu aja ya. Itu. Ya. Jadi, kalau M sama dengan apa? M? Ini rho. Nah, M sama dengan apa? M? Rho per V. Rho? Rho? Per Rho kali V, bukan rho ya. Kali sidang ini loh ya. Ya, rho V, gitu ya. Oke, anakku. Berarti, sorry ini masih apa? Merah. Kalau udah.
Ya. Ini sama dengan. Nah, M-nya ini kita ganti ini. Rho V, ya kan? Udah tak? M-nya ini ganti ini. Ini G H per T. Itu ya anakku. Ya. Nah. Ini kan volume bagi waktu itu apa, Mbak? Mas? Debit fluida. Debit fluida berarti P. Rumus apa debit? Simbol apa debit? Debit simbol apa? Ki. Q. G. H. Itu ya. Itu caranya ya. Tadi sama yang di atas ini. Ini rho Q G H ini loh. Q asalnya dari sini. Gitu ya anakku ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Perhatikan soal ini anakku yang cantik yang ganteng. Perhatikan gambar di bawah ini gambarnya. Diketahui air mengalir melalui sebuah pipa. Pipa ini dengan luas penampang yang berbeda. Ini luas penampangnya A1, di sini A2. Pada A1 kecepatannya V1. Pada A2 kecepatannya V2. Itu ya. Diameter pipa bagian kiri itu ini A1 10 cm dan bagian kanan A2 6 cm. Serta kelajuan aliran pada pipa bagian kiri V1 5 meter per sekon. Hitunglah kelajuan aliran air yang melalui A2. Itu ya. Oke. Sekarang dari sini kita tulis diketahui dulu ya. Apa yang diketahui? Diameter. Apa A1 dulu ya? A1-nya berapa? 10. Ini salah ya. Salahnya di mana satuannya? Udin apa satuannya naik luas? Meter. Sentimeter apa naik luas? Ayo, anakku yang cantik yang ganteng. Luas satuannya sentimeter apa? Persegi. Persegi, gitu ya. Ini yang itu sentimeter ya, kurang ya. Paham ya? A2. A2 ini berapa? 6 cm apa? Persegi, gitu ya. Nah, V1-nya 5 meter per sekon. Oke. Terus apa yang ditanyakan? Kelajuan. Kelajuan siapa? Kelajuan untuk siapa? V berapa? V2. Ini kan V1 ya kan? Ditanyakan kelajuan yang kedua, berarti V2. Itu yang ditanyakan. Oke. Terus jadi bagaimana? Kamu akan menggunakan persamaan. Ini kan satuannya sudah sama ini. Ingat, Mbak, Mas. Ini luas ini kan satuannya sudah sama. Kan sudah sama, boleh dirubah ke meter persegi, tidak juga boleh. Karena kalau dicoret nanti akan hilang. Untung ya. Dirubah dan tidak enggak ada masalah. Karena nanti rumusnya akan hilang. Oke. Kalau ini kita masukkan satuannya kan nanti berarti bilang. Coba ya. Kan kuncinya apa? Persamaan kuantitas debitnya sama. Berarti apa? Q1 sama dengan Q2 ya lah. Q1 rumusnya apa, Mbak? Mas? Q apa rumusnya? A1 apa? V1. V1. Q2 apa rumusnya? A2 V2.
A2 A2 kali V2. V2. Oke, bagus. Ya. Sekarang kita masukkan ya. A1-nya ini kan 10 cm kita masukkan satuannya ya. Nek supaya tahu di V1-nya berapa? 5 meter per sekon. Di mana satuannya? Jadi nanti satuannya dirubah ke meter persegi dan tidak hasilnya sama. A2-nya itu 6 cm persegi kalikan V2. Oke ya. Jadi V2 sama dengan ini dulu aja ya. 10 cm persegi kali 5 meter persegi per 6 cm persegi. Oke anakku. Sentimeter persegi itu dicoret tadi. Ini yang dicoret sama sentimeter persegi ini. Ya nak. Mau diringkas boleh ini. 10 dengan 6 nek diringkas bagi berapa ini? Gitu. Bagi 2. Yang sini 5. Yang bawah berapa? 3. 3. Oke, pintar. Tanyakan lagi. Jadi berapa? 5 kali 5 berapa? 25. 25 per 3. Satuannya apa, Mbak? 3 ini satuannya ya? Meter per sekon. Per sekon. Nek dibuat pecahan biasa berapa? 25 bagi 3 berapa? 8 ya? 8. Sisanya berapa? 1. 1. Berarti sepertiga gitu ya? Ya. Nek dibuat desimal kan 8,333 secapeknya ya, gitu ya. Oke, itu ya. Perhatikan soal di sini ya, Mbak. Perhatikan gambar di samping. Diketahui G ini generator ya. Generator ini bergerak karena ada air jatuh. Dari ketinggian berapa? Ketinggian air? 10 meter. 10 meter. Titik air dari ketinggian 10 km dia jatuh mengenai sebuah generator. Maka generatornya berputar. Gitu ya. Oke. Perhatikan gambar di samping. Diketahui generator adalah generator 1000 watt yang digerakkan dengan kincir. Generator hanya menerima energi sebesar 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, maka tentukan debit air yang sampai ke tanah. Generator ini yang 1000 watt ini adalah daya yang harus keluar. Daya yang harus keluar. Daya yang harus keluar itu dinamakan Pout, daya keluar. Yang menghasilkan listrik ini yang keluar. Terus yang dari air ini dinamakan Pin, daya yang masuk. Gitu ya. Kita tulis diketahui dulu. Pout 1000 watt. Generator hanya menerima efisiensi. Generator hanya menerima energi sebesar ini efisiensi. Simbole eta 80%. Kalau dibuat desimal berapa 80%? Dibuat desimal berapa? Berapa anakku yang cantik yang kadang? 80% dibuat desimal berapa anakku? 0,8. 0,8 bagus. Ya, 0,8. Dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, maka tentukan debit air. Hanya diketahui ya. Hanya berapa? 10 meter. G kalau dibutuhkan berapa G besarnya? Percepatan gravitasi? 10 meter per detik. 10 meter. Ya, 10
meter per sekon kuadrat. Ya, ini yang ditanyakan apa? Ki. Ya. Jawabnya bagaimana? Efisiensi itu sama dengan daya input per daya daya output yang keluar. Daya output per daya input yang masuk. Cari P inputnya. Efisiensinya kan 0,8. Daya outputnya 1000. Dibagi P in. P in-nya berarti berapa? 1000 dibagi berapa? 0,8. Hasilnya berapa anakku yang cantik yang ganteng? 10.000 bagi 8 berapa? 0,8. Atau bagi 8 dulu. 1.200. 1250 watt. Bagus sekali. Berarti daya output, ya kan? Daya output. Tadi rumus apa? Didapatkan? Rho-nya nih, rho air ya. Rho-nya rho air. Terus apa? Q debit, ya kan? G, terus apa? H. Paham ya? Daya outputnya kan 1250. Oke. Rho air berapa kan nggak diketahui anakku yang cantik yang ganteng? 1000 kg per meter kubik. Ini 1000 ya. Satunya DMKS. Ki. G ini berapa? 10. H ini 10. Ya kan? Berarti ini kan ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3, pangkat 1, pangkat 1. Berarti pangkat 5 ya. Paham nggak? Ini kan 10 pangkat 3. Ini kan ya ini. Berarti habis. Dah. Ya. Ini kan tak buatin aja, kan udah bingung. 1050 ini kan 10.000 pangkat 3 ya tak? Ki. Ini 10 kali 10 kan 10 pangkat 2. Ya tak? Berarti kan 1250. 10 pangkat berapa ini? 3 dengan 2. 5. Ki. Berarti Ki sama dengan berapa? 1250 per 10 pangkat 5. Ya tak? Iya. Hasilnya berapa? Hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Kira yang ini. Ini lagi. Ini atau sini ya. Ini atau sini. 1, 2, 5, 0. Dibagi 1/5. Berarti di belakang. 1, 2, 3, 4. Terus apa? 5. Itu 5 ini 0. Terus udah berarti 5. Terus koma 0. Satu ini apa? Meter kubik per sekon. Paham ini? Hitungnya ya. Gitu anakku. Ada masalah nggak anakku cantik yang ganteng? Tidak, Pak. Ya. Kalau nggak ada, pertemuan saya akhiri di sini ya. Iya, Pak. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.